Mengapa kita sering jatuh cinta pada seseorang yang justru tidak baik untuk kita? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa sangat rumit. Karena seringkali perasaan tidak mengikuti logika. Hati memilih berdasarkan rasa, bukan hitung-hitungan untuk rugi. Kadang kita tahu dia kasar, egois, bahkan tak pernah benar-benar memperjuangkan kita. Tapi entah kenapa, kita tetap bertahan. Padahal kalau orang lain melihat hubungan kita, mereka mungkin bertanya, kenapa kamu masih bisa di situ? Mungkin karena kita terbiasa dengan luka, terbiasa disakiti, dan akhirnya kita pikir itu bagian dari cinta. Kita tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta itu harus penuh perjuangan, penuh air mata, dan penuh pengorbanan, padahal tidak seharusnya begitu. Ada juga yang jatuh cinta pada potensi. Kita mencintai bayangan tentang siapa dia bisa jadi di masa depan, bukan siapa dia sebenarnya sekarang. Kita lihat dia bisa berubah, bisa menjadi baik, bisa menyayangi kita seperti yang kita harapkan. Padahal, perubahan itu bukan tugas kita. Sering juga kita salah paham tentang cinta. Kita pikir cinta itu cukup untuk membenarkan semuanya. Kita pikir selama kita mencintai seseorang, kita bisa mentoleransi semua hal buruknya. Tapi cinta bukan alasan untuk terus bertahan dalam hubungan yang menyakiti. Realitanya, banyak orang jatuh cinta karena rasa butuh, bukan rasa cukup. Kita takut sendiri, takut kesepian, takut ditinggalkan. Jadi walaupun dia menyakiti kita, kita tetap memilih bertahan. Karena lebih baik bersama orang yang salah daripada sendiri. Begitu pikir kita. Terkadang kita juga punya luka lama yang belum sembuh. Kita punya trauma masa kecil atau luka dari hubungan sebelumnya yang membuat kita tertarik pada orang yang salah. Bukan karena dia baik, tapi karena dia familiar. Kita salah mengira rasa familiar itu cinta. Dan lucunya, yang baik justru sering kita tolak. Yang tulus kita abaikan. Kita bilang gak ada chemistry. Padahal mungkin sebenarnya kita belum siap dicintai dengan sehat. Karena kita terbiasa dengan drama, bukan ketenangan. Orang yang baik seringkali terasa membosankan. Padahal yang membosankan itu bukan dia, tapi kita yang belum selesai dengan luka. Kita butuh sesuatu yang mengguncang, yang membuat kita merasa hidup, walaupun itu menyakitkan. Kita sering terjebak dalam siklus ini berulang kali. Ketemu orang toksik, jatuh cinta, disakiti, patah hati, lalu ketemu orang toksik lagi. Seolah kita sedang menjalani pola yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Dan sayangnya, banyak dari kita menyalahkan diri sendiri. Kita berpikir kita kurang baik, kurang menarik, atau kurang pantas dicintai dengan benar. Padahal, kita hanya belum belajar bagaimana mencintai diri sendiri terlebih dulu. Ketika kita belum mengenal diri, kita akan menyerahkan hati ke sembarang orang. Kita berharap dia bisa mengisi kekosongan dalam hidup kita. Tapi sayangnya, yang datang malah menambah luka, bukan menenangkan jiwa. Kita juga harus jujur, kadang kita tahu dia tidak baik. Tapi kita tetap pilih dia karena dia membuat kita merasa dibutuhkan. Ada rasa ingin menyelamatkan, menjadi pahlawan, atau memperbaiki. Kita jadi rela mengorbankan diri demi hubungan yang tak sehat. Hubungan seperti itu menyedihkan. Kita tahu harus pergi, tapi tidak bisa. Kita tahu dia tidak mencintai kita dengan benar, tapi kita terus bertahan. Karena harapan itu seperti candu. Kita berharap suatu hari ia akan berubah dan menyadari nilai kita. Namun waktu terus berjalan. Dan tanpa sadar, kita kehilangan banyak hal. Kehilangan harga diri, kehilangan energi, kehilangan kesempatan untuk dicintai oleh orang yang lebih layak. Semua demi seseorang yang bahkan tidak memperjuangkan kita. Cinta yang sehat itu tidak membuat kita merasa tidak cukup. Cinta yang sehat itu membuat kita mempertanyakan harga diri sendiri. Cinta yang sehat menenangkan, bukan melelahkan. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus belajar melepaskan yang tidak sehat terlebih dahulu. Penting untuk kita sadari bahwa cinta bukan soal siapa yang bisa membuat jantung berdebar, tapi siapa yang membuat hati tenang. Cinta bukan soal drama, tapi soal rasa aman. Bukan tentang siapa yang membuat kita terobsesi, tapi siapa yang membuat kita berkembang. Kalau kamu sedang berada dalam hubungan yang membuatmu terus terluka, tanyakan pada diri kamu sendiri. Ini cinta atau hanya kebiasaan? Ini cinta atau kamu hanya takut sendiri? Ini cinta atau kamu sedang menipu diri kamu sendiri? Karena pada akhirnya, mencintai orang yang salah bukanlah dosa, tapi bertahan dalam luka yang sama dan membiarkan diri terus disakiti, itu adalah pilihan. Dan kamu selalu punya pilihan untuk pergi dan mulai menyembuhkan diri kamu sendiri. Mungkin tidak hari ini, mungkin belum besok,
Tapi semoga suatu hari nanti kamu bisa berkata, aku pernah mencintai orang yang salah, tapi dari situ aku belajar mencintai diriku sendiri dengan benar.